Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel YouTube Cakap Netizen bersama saya Alit Panglima Melayu. Oke, malam ini saya kedatangan seorang politisi muda dari Partai Golkar, yaitu Bung Ari Wispinaldo. Ya, Bung? Sehat, Bang. Sehat, Bung? Sehat. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Dari mana tadi, Bung? Tadi saya di rumah, Bang. Saya lihat Bung aja yang berwarawiri ini saat ini. Oke, Bung Ari. Kalau tidak salah, Bung Ari kemarin juga mencalonkan diri ya sebagai calon legislatif ya 2019 kemarin. Betul, Bang. Saya ikut berkompetisi waktu tahun 2019 yang lalu. Kebetulan caleg termuda di Partai Golkar. Ush, mantap. Luar biasa. Jadi gimana kemarin? Ini pencalekan kemarin itu numpang nama saja atau ini memang keinginan Bung nih sebenarnya? Kalau saya pribadi itu memang keinginan sendiri. Keinginan sendiri ya? Nah, bukan karena mau didompleng oleh orang lain gitu nama Bung ya? Bukan saya tidak ada yang menawarkan saya untuk mencaleg, tidak. Malah saya sendiri menawarkan. Berkeinginan? Berkeinginan. Wih, saya luar biasa. Siap untuk bertarung menjadi caleg Dapil 6. Untuk bertarung, berkompetisi. Walaupun di situ senior saya rata-rata senior, tapi saya siap untuk berkompetisi. Kalau memang rezeki kita, saya yakin kita akan bisa. Mantap, ini baru semangat kaum muda nih. Oke, Bung, saya tertarik dengan Partai Golkar ini. Dan saya sedikit banyak juga berkomentar tentang kondisi Partai Golkar pada hari ini. Khususnya itu di Kabupaten Kampar gitu kan. Siap. Jadi dinamika yang terjadi dalam menuju Musda Kampar, kalau nggak salah tanggal 8 atau tanggal 9 nanti ya. Betul. Nah, jadi ini dinamikanya luar biasa nih. Menurut Bung gimana nih? Jadi saya pikir, Bung, Partai Golkar adalah partai besar, partai pemenang pemilu dari Republik ini ada. Kecuali tahun kemarin, memang cuma dapat jatah wakil ketua. Tapi secara kursi di DPR Kabupaten Kampar, Partai Gerindra sama Partai Golkar itu sama 6 kursi. Golkar kalah karena menang total suara saja. Total suara. Saja. Luar biasa. Nah, hari ini karena tanggal 8 sampai tanggal 9 insya Allah diadakan musda Golkar Kabupaten Kampar untuk pemilihan ketua. Memang yang mendaftar sudah 2 calon. Nah, ada Bang Repol dan Pak Catur Sugeng Susanto. Nah, Pak Catur ini adalah seorang bupati. Sedangkan Bang Repol adalah seorang wakil ketua DPRD Kabupaten Kampar. Jadi masalah dinamika itu sudah biasa. Itulah yang namanya Golkar. Kalau tidak ada dinamika itu bukan Golkar. Dinamika ini adalah untuk yang membesarkan nama partai. Biasa kalau dalam organisasi apalagi partai politik itu hal yang biasa, Bang. Oh, jadi gembar-gembar yang terjadi ini cuma dinamika yang disetting gitu menurut Bung Ari? Bukan disetting, Bung. Memang ini kan ada 2 kandidat yang akan maju. Semuanya ada plus minusnya. Dan saya pikir kedua calon ini berpeluang untuk mendapatkan Golkar 1. Sangat berpeluang keduanya. Nah, tinggal nanti bagaimana konsolidasi calon ini ke PKPK. Karena yang punya hak suara itu PKPK, Bang. Oh gitu. Jadi begini Bung Ari, Golkar ini kan kalau saya ikuti perjalanan lah beberapa waktu ini kan saya lihat Golkar ini sekarang seperti apa ya Golkar di Kampar, apalagi tidak dapat lagi ketua kan gitu. Tentu butuh nih orang yang punya energi, punya pengalaman, punya dalam segala karakter yang untuk memimpin Kampar ini. Gimana sih pemimpin Golkar ini ke depannya, dia khususnya di Kabupaten Kampar yang dibutuhkan gitu, seperti apa yang Bung lihat ini? Baik, Bung. Jadi saya pribadi tentu punya prinsip dan keinginan untuk memimpin Kampar, untuk memimpin Golkar Kampar ini bukan orang sembarangan. Artinya bukan kader karbitan atau kader yang hanya sehari atau 2 hari. Tentu kita ingin kader yang memang Golkar tulen. Artinya calon ini sudah berpengalaman di partai, baik secara eksternal partai maupun internal. Nah, nanti harapannya kepada ketua yang terpilih mampu
merebut kali kejayaan Golkar. Seperti Seperti tahun-tahun sebelumnya. Mm-mm. Nah, harapan 2000 pencalekan pileg 2024 kita rebut kembali kemenangan itu, Bung. Siap. Kita rebut kembali dan target itu yang ingin kita capai untuk memperoleh lagi partai pemenang di Kabupaten Kampar. Oke Bung, dari dua nama yang muncul saat ini, menurut Bung siapa yang pantas? Kalau pantas, saya pikir keduanya sama-sama pantas karena sama-sama kader Partai Golkar. Golkar ini banyak tokoh, Bung. Artinya mungkin dua tokoh inilah yang nanti yang berkompetisi untuk merebut ketua Golkar Kampar. Nah, kalau saya pikir Bang Repol sangat berpeluang karena hari ini saya mengikuti beberapa informasi di media, beliau sudah mendapat dukungan 17 PK. 17 PK ini berarti sudah separuh. Sudah lebih separuh beliau dapat. Karena PK di Kabupaten Kampar, pimpinan kecamatan itu cuma 21 PK. Gitu, Bang. Kalau kita ini kalkulasi berdasarkan ini ya, di atas buku lah. Di atas apa hitung-hitungannya di atas buku itu Bang Repol sudah menang gitu ya. Karena Bung telah memunculkan nama Bang Repol. Jadi menurut Bung nih, Bang Repol itu yang pantas saat ini yang memimpin Kampar ke depan gitu. Ya. Atau masih ragu-ragu Bung nih? Kita yakin dan optimis Bang Repol mampu untuk merebut kembali kejayaan Golkar. Saya yakin itu karena beliau saya pikir mulai dari pengurus DPD, PK, PD, pengurus desa, beliau sangat komunikasinya intens gitu ya, menghidupkan partai. Jadi berarti saya sudah bisa menebak nih pilihan Bung kemana arahnya gitu ya. Berarti sudah pasti ini pilihan Bung Ari ini jatuh mungkin ya. Ini masih menebak juga sih sebenarnya, belum ini gitu. Udah jatuh ke Bang Repol ini. Kayaknya Bang Repol ini udah pantas untuk memimpin Kampar, memimpin Partai Golkar Kampar ini untuk merebut kejayaan di masa datang gitu ya. Menurut Bung begitu ya? Gini, apa kelebihan Bang Repol sih menurut Bung? Selain yang Bung sebutkan tadi itu, apalagi kelebihan Bang Repol nih sehingga nanti pantas memimpin dan bisa merebut kejayaan Partai Golkar ke depannya di Kampar seperti yang Bung sebut-sebut tadi gitu. Jadi saya pikir Bang Repol ini sudah 4 periode di DPRD Kampar, tentu sudah berpengalaman. Nah, secara kepartaian beliau juga sekretaris Partai Golkar Kabupaten Kampar. Nah, secara organisasi beliau tentu lebih paham bagaimana menghidupkan organisasi Partai Golkar. Yang pertama mungkin di internal partai. Yang nantinya mungkin ketika beliau terpilih, tentu bagaimana cara merapatkan lagi kawan-kawan barisan ini biar hidup kembali. Karena kita di sini besar sama-sama dan sama-sama membesarkan Partai Golkar. Masya Allah, luar biasa ini semangat Bung Ari ini gitu ya. Siap membantu Bang Repol ya membesarkan partai. Cuma gini Bung, saya juga Partai Golkar ini gitu seperti yang sudah-sudah lah gitu kan, image-nya itu terhadap siapa yang memimpin itulah yang menjadi ketua Golkar gitu. Apalagi ini Pak kader Golkar, kader saat ini Bupati Kampar itu adalah kader Golkar murni. Terus ini beralih nih, itu gimana menurut Bung ini gitu? Kenapa nih bisa terjadi nanti kalau seandainya ini kan kita belum tentu nih, tapi arahkan besarnya itu kan Bang Repol. Kenapa nih berani Partai Golkar ini mengarahkan kepada orang yang tidak menjabat kepala daerah gitu? Jadi saya pikir begini Bung, kalau partai ini dinamis, artinya bisa sewaktu-waktu berubah. Nah, ketika mungkin ini ada nanti perubahan ataupun di luar pemikiran dari simpatisan Bang Repol, itu kita nggak tahu. Artinya secara kertas ataupun secara pemetaan politik beliau sudah unggul dibanding calon yang lain udah unggul. Tapi masalah takdir, kalau memang takdir dia untuk dijadikan Golkar ke depan, insya Allah jadi dimudahkan lah perjalanan beliau untuk memimpin Golkar. Oke Bung, ini pertanyaan terakhir saya nih dari saya untuk Bung Ari nih.
kedepannya harapan Bung Ari lah sebagai kader muda ini bagaimana nih terhadap Partai Golkar ini, terutama di Kabupaten Kampar gitu. Nah, baik, gini Bung, harapan saya yang pertama tentu di Musda ini tidak ada intervensi dari DPP. Artinya biarlah dinamika ini berjalan, ini proses ini berjalan, siapapun yang terpilih nanti itulah yang nahkodai nanti Partai Golkar ke depan. Harapan yang pertama tentu kepada ketua terpilih nantinya, itu yang pertama solidkan lagi kawan-kawan yang mungkin hari ini tidak tidak satu suara sama kita, ayo kita rangkul lagi, karena kita di sini membesarkan partai lagi, bukan artinya kita ketika ini tidak satu suara itu bukan berarti kita tidak rangkul lagi begitu. Tidak di bawah itu yang logonya Golkar itu pohon beringin, tetap di bawah pohon beringin gitu ya. Pohon beringin. Mungkin selanjutnya itu kita ingin Partai Golkar ini lebih mengkonsolidasikan ke PD-PD, artinya ke pengurus desa. Mungkin selama ini kalau kurang kerja mesin partai, mungkin ditingkatkan lagi, itu yang saya pikir. Tapi saya yakin dan percaya Bang Repol mampu untuk merebut kembali suara Golkar di Pileg 2024 yang akan datang sebagai partai pemenang pemilu. Siap. Itu harapannya Bung Ari ya. Oke, Bung Ari, saya juga sebenarnya sering ngikutin perkembangan Partai Golkar, terutama saya dulu waktu masih remaja, bukan remaja lah, waktu masih sekolah-sekolah. Ini Partai Golkar ini berjejeran ini benderanya gitu. Jadi saya sering mendengar nyanyian seperti ini, Bung. Golkar menang, Pancasila jaya, pembangunan dilanjutkan gitu. Jadi terkhusus untuk Kampar saya juga punya harapan besar ini, walaupun saya bukan kader ya kan. Oke, itu aja yang bisa kita apakan. Bung Ari, terima kasih sudah berkunjung ke studio saya, ke studio Cakap Netizen. Jangan lupa di subscribe channel Cakap